Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang. Ketemu lagi dengan Bu Nani, sehubungan dengan kelanjutan dari PKKMP 2022 yang kemarin diawali tanggal 23 sebagai pembekalan PKKMP, kemudian 24 sampai dengan 27. Sudah paham ya apa yang harus dilakukan setelah sampean dinyatakan sebagai mahasiswa STKIP PGRI Jombang tahun akademik 2022-2023. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa diolah sebagai kata kegiatan akademik. Kemarin dijelaskan oleh Ibu Dr. Heni Sulistiowati MHum sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik, bahkan dilanjutkan dengan Bapak-Bapak Kaprodi sesuai dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa baru di hari Kamis. Kami bertugas untuk mendampingi atau mengkoordinir tentang program-program yang condong seringkali disebut sebagai program non-akademis atau sering disebut sebagai kegiatan-kegiatan yang banyak berkiprah dari sisi pengembangan soft skill. Meskipun di program-program akademik juga ada program soft skill-nya selain hard skill. Jadi di hari ini tanggal 3 September 2022 kita akan bergabung bersama-sama dengan Bapak-Bapak dan Ibu kemahasiswaan dan alumni. Jadi unit kemahasiswaan dan alumni itu yang akan mendampingi panjenengan semua untuk pengembangan sebagai calon-calon sarjana yang paripurna, artinya menuju kesempurnaan sebuah kata gelar sarjana nanti insya Allah. Ayo kita bersama bergandengan tangan gitu ya. Saya coba share screen-nya dulu. Oke. Nah, kami nanti Sri Stiani yang waktu penutupan ya kemarin kita ketemu tatap muka, sekarang kita coba tatap maya. Jadi kompetensi panjenengan semua ini di STKIP PGRI Jombang akan dikembangkan memiliki yang notabene bisa bernuansa offline, tatap muka, bisa bernuansa online atau tatap maya. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Meskipun alhamdulillah wabah COVID-19 sudah kita coba lalui bersama dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berproses sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau panjenengan masih usia mahasiswa, maka berlakulah menjadi mahasiswa yang berproses maksimal. Kalau Bu Nani sudah manula, sudah tua dan statusnya sebagai pendamping sampean untuk menuju calon-calon penerus bangsa yang insya Allah akan bermanfaat di masyarakat, maka kami akan memaksimalkan, memproses menjadi pendamping-pendamping yang diinginkan sampean sesuai dengan kewajiban-kewajiban kami. Mudah-mudahan kami bersama tim kami, unit kemahasiswaan dan alumni bisa membawa panjenengan menjadi sosok yang berguna atau bermanfaat. Oke, tema atau judul yang akan kita kupas hari ini adalah diberi tajuk atau diberi judul soft skill dan pengembangan kreativitas mahasiswa. Yang pertama adalah sikap intelektual mahasiswa, kemudian mahasiswa entrepreneur, dan mahasiswa berprestasi. Saya coba kawal dengan menengok kembali materinya Bu Dr. Heni kemarin ya, bahwa di era sekarang ini ada istilah baru atau istilah yang sudah sekitar 3 tahun belakang ini adalah
istilah kampus merdeka. Saya coba mengambil sumber dari pertemuan di kampus kita, webinar STKIP atau KOSIS 3 tahun 2021 yang masih menjadi tema apa istilahnya unggulan gitu ya di semua kampus di Indonesia. Pak Nadiem atau Mas Nadiem, Menteri kita, memberi landasan filosofi apa yang dimaksud dengan kampus merdeka. Ada 3 poin di sini, yaitu ada mahasiswa sebagai perenang, jadi ada istilah perenang, kemudian dosen dan universitas atau perguruan tinggi sebagai pelampung dan pemberi pertolongan atau yang membantu untuk proses berenang yang maksimal atau berenang yang istilahnya berhasil gitu ya. Sedangkan poin yang berikutnya adalah dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi lain atau universitas lain yang disebut sebagai laut lepas. Jadi selama mengikuti perkuliahan 4 tahun ke depan, panjenengan semua akan menghadapi yang namanya akademis atau penggodokan yang berdasarkan program studi yang dipilih. Jadi kalau di kampus kita ada 6 program studi S1 dan 3 program S2 atau magister. Sudah tidak salah jurusan kan ya? Nah, panjenengan semua sudah memilah-milah atau memilih bahwa program studi yang akan diproses di STKIP PGRI Jombang adalah program bisa pendidikan ekonomi, bisa PPKN, bisa pendidikan matematika, bisa pendidikan bahasa Indonesia, bisa pendidikan bahasa Inggris, dan bisa pendidikan jasmani. Pada saat di semester 1, 2, 3, bahkan 4, mungkin nuansanya masih sebagai mahasiswa di program studinya masing-masing. Kalau di sini sebagai para perenang gitu, sampai masih digodok di kolam renang yang ada di kampus kita. Bukan berarti harus ke akuatik ya. Jadi ini lambang saja bahwa sampai berenang di kolam renang yang punya keterbatasan yang relatif masih kecil. Itu di semester 1 sampai 5. Jadi kalau penjas ya mengikuti prodi kurikulum yang disusun oleh prodi penjas menjadi sebuah kata yang harus dikuasai atau yang harus diproses atau diprogram. Nah, sedangkan era kampus merdeka ini panjenengan punya kesempatan untuk berproses di luar kampus yang disebut sebagai laut lepas. Jadi kami STKIP PGRI Jombang diwajibkan atau diharapkan bisa mendampingi panjenengan menjadi perenang di kolam renang, bisa kolam renang yang luas yang namanya laut lepas. Gitu ya. Jadi diawali dengan belajar berenang di kolam renang, kemudian harapannya nanti di semester 5 sampai 7 sampai bisa mencoba di laut lepas. Itu diwadahi di program kampus merdeka. Gitu ya. Paham ya? Bahwa di era sekarang tidak seperti era Bu Nani waktu kuliah dulu. Jadi ada kesempatan untuk berproses di luar kampus. Baik, itu secara wacana nasional gitu ya. Sekarang masuk ke kita. Coba kita kembali menyimak lagu kita ya. Lagu kebanggaan kita yaitu Mars STKIP yang kemarin ada penugasan dicoba secara kelompok panjenengan menghafalkan gitu ya. Menghafalkan meskipun melihat HP gitu enggak apa-apa, yang penting hari ini Bu Nani mencoba mau mengajak meresapi dengan lagu itu. Mudah-mudahan panjenengan bisa bersemangat untuk menjadi sosok yang diharapkan. Jadi sampean tidak kecewa masuk di STKIP PGRI Jombang
lulus dari STKIPP Jombang memiliki kompetensi-kompetensi yang sedang dibutuhkan masyarakat di era sekarang, bukan era yang lalu. Sehingga ayo bersemangat, mulai mahasiswa baru, ayo maju bersama STKIP, maju dan kejar cita-citamu. Kita coba simak lagu kita. Sama STKIP bersama STKIP belajar Tridharma diwarna layunkan langkahmu cita-citamu kalah kebodohan masa depan GRI perkasa Pancasila 45 Indonesia pasti jaya. Langkahmu maju dan kejar cita-citamu, berjuang lawan kebodohan, pantang mundur capai masa depan. Di bawah PGRI perkasa, bertekad amalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Indonesia pasti jaya. Indonesia pasti jaya. Baik, itu ya teman-teman. Kita mencoba berawal dari kata Mars yang sudah kita coba hafalkan kemarin. Kita sekarang tidak hanya sekedar menghafalkan, supaya sampean bisa jadi sampean bisa menjadi sosok-sosok yang diharapkan oleh Mars itu. Jadi harapan kami adalah panjenengan tidak hanya menghafalkan, tetapi membuat sebuah kata meresapi Mars yang kita dengungkan tadi. Jadi sesuai dengan tugas saya ialah mahasiswa memiliki sikap yang intelektual. Intelektual artinya di lagu itu ada semangat tridharma. Jadi ada tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini tidak hanya untuk dosen, tetapi juga untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang intelek itu adalah mahasiswa yang mampu dari sisi apa istilahnya penguasaan. Melalui pendidikan dan pengajaran, panjenengan semua digodok, diproses menjadi sosok-sosok yang mampu menguasai materi-materi sesuai dengan program studi yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah di penelitian. Jadi mahasiswa STKIP PGRI Jombang atau mahasiswa di seluruh Indonesia itu posisinya harus mampu melakukan program atau proses penelitian. Penelitian itu adalah sebuah kata proses yang dilalui oleh seseorang, mengamati, menganalisis, menjadi sebuah kata dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi penelitian ini adalah proses yang harus bisa dilalui atau dikuasai oleh mahasiswa STKIP Jombang agar dia mampu memberikan solusi atau membantu
diri sendiri atau masyarakat, kalau nanti sudah terjun di masyarakat, untuk mencari solusi yang tepat karena ada proses pengamatan atau penelitian yang mendahului atau yang didahului dengan penelitian, tidak asal bunyi. Jadi komunikasinya tidak hanya mampu berani mengeluarkan pendapat, tetapi dia mengeluarkan pendapatnya berbasis data atau berdasarkan penelitian. Jadi, mahasiswa STKIP memiliki sifat intelektual itu yaitu mampu mencari, mengamati, menganalisis, kemudian menyimpulkan sesuatu yang sedang diteliti atau diamati. Nah, ini biasanya ujung-ujung yang sering diproses di kurikulum itu ada istilah penulisan skripsi. Tapi prosesnya di semester 1 sampai dengan proses semester 8 itu tidak hanya untuk skripsi, tapi sudah digodok untuk masalah-masalah biasanya sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh, atau kalau kami yang di kemahasiswaan dan alumni ini adalah mengajak panjenengan semua untuk berproses lebih, bisa melakukan penelitian yang didanai. Nanti teman-teman setelah saya akan menerima pendampingan-pendampingan, ada yang berbasis penelitian, ada yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa memiliki sikap intelektual yang mampu mendampingi masyarakat atau penyuluh masyarakat. Jadi pengabdian ini biasanya ditandai dengan memberi sesuatu kepada masyarakat. Apa yang diberikan? Ya hasil dari pendidikan pengajaran dan hasil penelitian. Tidak hanya di atas kertas, tetapi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan cara mengabdi kepada masyarakat. Kalau di kurikulum memang biasanya kita kenal dengan kuliah kerja nyata, KKN. Tetapi untuk prosesnya tidak hanya itu, tidak hanya di ujung yang akan menempuh mata kuliah KKN, tapi di semester 1 sampai dengan 8 sampai bisa memproses berbasis mata kuliah, bisa berbasis soft skill yang dikembangkan kemahasiswaan. Biasanya kami akan mengakses program-program dari Kemendikbud yang secara nasional, dan ini sudah terbukti kita mampu mendampingi mahasiswa yang mau. Sekali lagi adalah mahasiswa yang mau. Mahasiswa yang tidak mau, mahasiswa kupu-kupu hanya kuliah pulang, ya sudah, itu pilihan. Tapi harapan kami, mahasiswa STKIP PGRI Jombang mulai dinyatakan sebagai mahasiswa baru, punya semangat untuk berproses maksimal. 4 tahun itu bisa dikatakan lama, bisa dikatakan cepat. Nanti kalau sampean sudah berproses banyak tentang akses-akses yang ada di STKIP, pendampingan STKIP, maka tidak terasa. Ujung-ujungnya sudah ada kata wisuda. Mudah-mudahan sampean di semuanya bisa lulus tepat waktu dengan memiliki kemampuan hard skill dan soft skill yang maksimal. Sekali lagi, itu pilihan ya. Panjenengan saya harapkan, kami harapkan mau mengakses program-program yang ditawarkan. Apalagi yang ditawarkan secara nasional. Apa saja yang secara nasional nanti akan didampingi teman-teman atau dosen, bapak-bapak, ibu dosen yang ada di kemahasiswaan dan alumni. Gitu ya. Jadi mahasiswa memiliki sikap intelektual, ukurannya adalah dia mampu memprogram atau memproses Tridharma perguruan tinggi. Insya Allah, jika melalui Tridharma ini panjenengan baik, maka akan terprogram, terproses kompetensi memiliki sikap intelektual. Tidak hanya asal bunyi, asal ngomong, tapi berani menyampaikan pendapat, berani berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki dasar, yaitu melalui pendidikan pengajaran, penelitian yang aksennya menjadi kata pengabdian kepada masyarakat. Oke,
Ya. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneur tentunya panjenengan semua sudah tidak asing lagi dengan kalimat entrepreneur. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 14 ayat 5 adalah program kegiatan kewirausahaan. Tujuan program kegiatan kewirausahaan di perguruan tinggi antara lain memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua adalah menangani permasalahan pengangguran yang berasal dari kalangan sarjana. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata teman-teman diharapkan tidak melamar pekerjaan, tetapi diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, baik di bidang pendidikan maupun di bidang non-pendidikan. Jadi entrepreneur itu tidak hanya berbasis bisnis yang seperti sampean tahu ya, ada edupreneur. Jadi kewirausahaan yang berbasis pendidikan. Misalnya, panjenengan mengembangkan sekolah swasta, panjenengan mengolah apa istilahnya tempat les itu apa tempat kursus yang tentunya bisa menjawab atau bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tentunya teman-teman juga ada yang sudah punya pengalaman ya, kursus di sini, kursus di sini. Oh, ini kok menarik ya kursus di sini, hasilnya kok bagus ya kursus di sini. Nah, karena ada pengolahan edupreneur yang maksimal atau berbasis penelitian tadi ya. Jadi entrepreneur itu juga meneliti sebelum kita mengembangkan sebuah kata usaha. Ya, sepakat ya bahwa selain panjenengan nanti berbasis keprodiannya mata kuliah di pendidikan dan pengajaran di STKIP PGRI Jombang atau di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, itu ada pengembangan jiwa entrepreneur yang akan diproses di masing-masing mata kuliah. Bisa sekali lagi program-program nasional, bisa berkomunikasi dengan kami kemahasiswaan dan alumni. Kakak-kakakmu sudah ada banyak yang bisa berproses berkompetisi secara nasional. Sesuai dengan panduan program P2MB yang ada di kampus kita atau secara nasional, tujuan pelaksanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW, sorry ini B ya, keliru, MW gitu ya. Program pembinaan mahasiswa ini memberikan kesempatan perguruan tinggi secara nasional untuk merancang proses pembinaan kewirausahaan yang berprinsip karakter kreatif teknopreneur. Teknopreneur itu berarti ada basis-basis teknologi. Jadi teknologi ini memang sudah jangan salah menggunakan teknologi ya, tapi teknologi yang digunakan untuk pengembangan atau kemajuan di masing-masing program yang dikembangkan. Ada 4 di sini, ada 3. Yang pertama adalah pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Jadi program-program yang dikembangkan kewirausahaan di perguruan tinggi ini selalu bentuknya tim atau kelompok. PKKMB kemarin juga sudah dicoba ya. Jadi individu-individu yang dikembangkan tidak hanya egonya, tidak hanya mampu mengembangkan diri sendiri, tapi dia harus mampu bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi bisa menjadi pemimpin yang baik atau menjadi anggota atau karyawan yang baik dari sebuah kata kolaborasi atau apa istilahnya dulu istilahnya berkelompok gitu ya. Jadi pengembangannya kreatif teknopreneur itu adalah dirancang belajar untuk berkelompok.
Kemudian yang kedua adalah creative problem solving. Jadi tadi sampean bisa mengabdi di masyarakat jika sampean punya usulan solving, pengambilan keputusan atau ide. Jadi sampean cari berkreasi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan pola-pola berkelompok, kemudian akan dieksekusi dengan kata inovatif execution berbasis teknologi dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Jadi kewirausahaan itu tidak hanya berani mengambil risiko, apa ya, nasib gambling aja, pasti bisnis itu ada risiko. Kalau gagal ya sudah, itu yang kita posisikan terima takdir. Sedangkan jika tidak gagal itu rezeki. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di jiwa-jiwa kewirausahaan tidak hanya itu. Jadi kalau toh sudah dimodel atau dirancang sedemikian rupa, ternyata masih ada kata gagal, maka kegagalan itu bahan untuk evaluasi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya orang-orang yang berhasil itu jangan dikatakan tidak pernah gagal. Mungkin pasti diawali dengan gagal dulu. Sehingga kalau panjenengan nanti ada kata gagal, asal sudah melalui proses manajemen, ya dirancang, kemudian sampai dievaluasi, maka sampean akan bisa berlaku ke depan akan lebih baik daripada yang terjadi di hari ini. Jadi berhasil atau tidak berhasil ada alat ukurnya untuk manajemen kewirausahaan yang akan dikembangkan, atau manajemen yang baik itu adalah menghasilkan sesuatu yang ada keberlanjutan. Setiap kali ada keberhasilan, akan ada keberhasilan yang lanjut. Setiap ada kegagalan yang tidak dilanjutkan, artinya dievaluasi menjadi sebuah kata tidak gagal lagi. Terus itu, sambil melihat perkembangan masyarakat atau lapangan yang pasti sampai sudah tahu banyak ketidakpastian. Jadi, teman-teman mahasiswa baru, jangan hanya mengatakan ketidakpastian yang ada di masyarakat itu sebagai kata pasrah. Tetapi ketidakberhasilan yang ada di masyarakat itu sebagai bahan kita untuk mencoba merancang sesuatu yang notabene ketidakpastiannya kalau bisa dihilangkan, kalau tidak bisa dikurangi. Itu proses-proses kewirausahaan yang akan dikembangkan di kemahasiswaan. Jadi kalau panjenengan nanti diserahi atau memiliki sebuah usaha atau organisasi, maka panjenengan akan bisa memanage anak buah, memanage program-program yang panjenengan kembangkan. Insya Allah seperti itu. Nah, itu kewirausahaan. Nah, kita bicara prestasi yang ketiga. Mahasiswa memiliki prestasi, banyak peluang di sini. Bahkan peluangnya tidak hanya tingkat lokal, tetapi tingkat nasional. Melalui pusat prestasi nasional di sini ya, Kemdikbud, Go.id, mulai dari SD, SMA, bahkan PAUD sebenarnya, SD, SMP, SMA, Diksus itu pendidikan khusus, di sini ada pendidikan tinggi. Nah, sekali lagi hari ini panjenengan cermati informasi dari Bapak-Bapak Ibu dosen yang mencoba membawa panjenengan untuk berprestasi. Tidak main-main prestasinya, prestasi nasional. Disebut prestasi karena panjenengan berkompetisi gitu ya, kompetisi melalui bisa yang disampaikan Bu Heni, Bu Dr. Heni, ada bentuk-bentuk kegiatan MPKM. Di sini ada 9 yang awalnya 8 menjadi 9. Ada program mengajar di sekolah, magang, praktek industri, proyek kemanusiaan, studi independen, wirausaha, penelitian, pertukaran pelajar, proyek di desa, bela negara, itu banyak akan ditawarkan. Apakah mahasiswa STKIP sudah ada yang berhasil? Sudah, mungkin Bu Heni juga sudah menyampaikan siapa saja gambar-gambarnya kakak-kakak yang notabene sudah berhasil mengikuti
P2MW yang dulu disebut KBMI, kemudian PKM dulu hanya 5 bidang, sekarang banyak bidang. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi filosofi PKM ini berangkat dari intelektual tadi yang diproses di Tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan pengajaran, melalui penelitian dan pengembangan, melalui pengabdian kepada masyarakat ini. Dulu hanya 5 bidang, sekarang ada 10 bidang. Ini nanti akan didampingi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu setelah materi saya ini. Nah, ini memproses sebenarnya ke sini. Ada soft skill, hard skill, kemudian MBKM, dan IKU. IKU perguruan tinggi ya. Indeks kinerja perguruan tinggi. Ada higher order thinking skill, creative thinking, critical thinking. Nah, ini akan dikembangkan. Jadi, ayo mahasiswa baru ikut program-program yang ditawarkan, baik secara internal di kampus melalui bisa kemarin panjenengan bisa melalui Ormawa atau UKM. Di kampus kita ada 18, sudah ditinjau kemarin, sudah dipromosikan oleh kakak-kakak melalui PKKMB di hari yang terakhir sebelum penutupan kemarin. Itu program-program kami. Baik, teman-teman, yuk mahasiswa baru berkomitmen, mari ayunkan langkahmu, maju dan kejar cita-citamu. Unit kemahasiswaan yang terdiri dari ini gambarnya, nanti ada di web atau di kemahasiswaan stkip.ac.id. Di sini ada Pak Banu sebagai Kepala Unit Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian sebelahnya ini Pak Anton Wahyudi, kemudian Bu Vivi, dikenal dengan Bu Vivi, Bu Hartiah Novianti, Pak Farhan, Bu Dian Ani, dan Bu Ima, dan saya siap mendampingi untuk song-song masa depan cerah. Mahasiswa STKIP PGRI Jombang bisa. Yes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung dengan STKIP PGRI Jombang. Mudah-mudahan angen-angen atau kalau istilah kepuasan itu apa yang diharapkan, apa yang direncanakan masuk ke STKIP itu ingin ini, ingin itu bisa terlaksana sehingga ada kata kepuasan. Kami tidak sendiri. Jadi kami mendorong, yang didorong tidak mau. Ini yang seringkali salah gitu ya. Program-program kami ini adalah sangat tergantung dari individunya. Kalau individunya itu tidak mau bergerak, tidak mau berubah, tidak mau diproses, ya lulus ya mungkin hanya dapat ijazah, dapat nilai. Tapi kalau kami ikut program-program yang ditawarkan di kami atau secara nasional, maka sampean akan mendapatkan apa istilahnya? Memang resikonya adalah kalau kita aktif, kita kuliah dan mengembangkan soft skill dan hard skill-nya relatif maksimal, itu ada kata capek, ada kata soro. Soro itu apa bahasa Jawa ya? Susah. Kita harus daftar susah gitu ya. Jadi daftar susah itu maksudnya kalau zaman nenek-nenek kita dulu istilahnya masuk di kawah condro di muko itu kepanasan. Panas, capek, apa istilahnya, kemerungsung, waktunya ini tidak cukup, harus pandai-pandai membagi waktu antara kuliah dan non kuliah. Nah, kalau itu sudah terbiasa di 4 tahun ini, di 4 tahun ke depan, insya Allah sampean tidak akan kata-kata tidak puas.
karena ada sebuah kata kepuasan tersendiri. Ini Bu Ima, Pak Farhan, Pak Anton, Bu Vivi, ini alumni ya, alumni bapak-bapak alumni STKI PPG Jombang yang sudah bisa menunjukkan kompetensinya. Pasti beliau-beliau ini waktu kuliah di STKI PPG Jombang juga uh, mau bekerja keras untuk menjadi sosok yang memiliki kompetensi yang paripurna, artinya yang menuju sempurna, menjadi sarjana yang sujana, yang mampu beradaptasi, mampu memberikan sebuah kata perubahan, mampu menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Saya kira itu sekali lagi, ayo, 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 bangun, 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 untuk menjadi sosok mahasiswa yang memiliki intelektual yang tinggi, jiwa kewirausahaan yang maksimal, dan tentunya ditandai dengan kata ada prestasi-prestasi yang diraih pada saat menjadi mahasiswa. Saya kira itu saya akhiri kegiatan hari ini untuk materi saya. Jika panjenengan ada butuh pertanyaan yang perlu saya jawab, maka silahkan bertanya melalui chat yang ada di link YouTube yang diikuti panjenengan semua. Sekira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.